Teman-teman sekalian, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Corporate University akan mengisi sharing ya, bukan memberikan mengajari. Kita sharing yang pertama tentang perencanaan keuangan. Jadi mungkin hal ini udah biasa bapak-bapak lakukan ya. Kemudian yang kedua, saya kira kita yang sekarang tinggal lama. Dulu masuk Bangkutan tujuan saya satu, mencari istri, Pak. Kemudian ini bubar ya, masuk ke proyek ADB. Itu proyek ADB itu proyek yang didanai oleh Bank ADB ya. Bank ADB. Itu juga sama bubar juga, tapi karena SK ya. Tapi alhamdulillah begitu jalan, saya bisa kerja. Nah terakhir, kita juga waktu itu mau bubar gitu ya, daripada waktu itu kan nggak boleh kerja lagi. Jadi sistemnya perusahaan yang Pak harus putih, nggak boleh ada pekerjaan bubar gitu Pak. Pasti bubar Pak. Kasih usia juga sama, udah berapa kali digosipkan mau bubar gitu ya. Kasih S2-nya di yang mungkin. Tadinya saya mau melanjutkan ke S3, tapi ternyata di Telkom itu pendidikan nggak begitu dihargai ya. Makanya saya melanjutkan. Jadi saya banyak kemudian untuk SAP ya. SAP itu khusus untuk logistik karena saya orang logistik. 10 tahun saya di project, jadi saya ambil yang material management. Kemudian sertifikasi TCIMF mungkin tahu ya. Itu sertifikasi untuk marketing. Ya. Terus ada lagi yang namanya CFC Pak. Bukan California President ya. Tapi Certificate Financial Consultant dari Amerika ya. Jadi gelar ini bisa kita simpan begitu kalau dipanggil. Asal bawah di situ ya. Jadi saya bilang dari sejak SD itu nyari duit sendiri, ambil bisnis juga di situ Pak. Terus gitu ya. Akhirnya saya bisnis SMP saya bantu orang tua ya. Jualan minyak tanah ya, sampai ke SMA. Nah karena kebiasaan bisnis inilah makanya Pak Sulis menyarankan bahwa kalau kita kerja di Telkom ya waktu kerja kita, makanya alhamdulillah saya udah banyak bisnis yang saya geluti, termasuk yang pajakan untuk peternakan, tapi memang belum berhasil. Kalau mobil kalau di Bandung itu di Kiara Condong, kita orang bukan di situ. Ada yang namanya Awalin Motor, mungkin Bapak coba ke sana. Boleh, Pak. Kalau mau jual mobil, beli mobil boleh. Sekalian promosi. Mau pinjem Pak. Jadi awalnya nanti gimana, nanti saya akan cerita ya. Karena lebih menarik cerita dari teori ya. Tapi kalau diharapkan punya dengan teori juga. Nanti diselidiki ya. Kemudian saya punya bisnis juga yang namanya CCOD, Coca-Cola Official Distribution ya. Jadi saya pegang barang jual itu kan harganya tinggi, susah yang beli gitu. Saya coba belajar tentang properti, pengetahuan gimana kalau saya petak-petak gitu ya. Saya petak-petak, saya bangun jadi 3 rumah kos atau kontrakan. Saya juga ada beberapa rumah kontrakan ya, terutama untuk homestay. Dan terakhir saya bersama teman-teman di Unpad dulu di akuntansi, kebetulan banyak teman-teman yang sudah membuka kantor akuntan gitu ya. Saya mendirikan KJA, konsultan jasa keuangan, akuntansi ya. Ya, teman-teman nanti kalau yang mau pensiun, mau gabung khususnya di bidang keuangan, silakan. Karena kalau teman-teman di Telkom ini pasti pengalamannya banyak dan banyak sekali. Jangan takut Pak, banyak dicari ya. Baik juga kabel segala macam ya. Mungkin itu perkenalan saya. Kalau anak mungkin dulu ya. Anak saya ada 3. Anak saya 3, 1 udah menikah. Dia lulusan ITB matematik. Yang teman-teman keuangan yang namanya perencanaan keuangan sudah ada di dalam kepalanya mungkin ya. Yang jelas intinya adalah bagaimana kita merencanakan keuangan kita ya, khususnya meskipun ini agak telat 2 tahun ke depan ini mungkin
sangat perlu juga kalau menurut saya ya. Kalau teman-teman bisa kira-kira dalam waktu 2 tahun ya, 2 tahun lagi ya. Saya kan 5 tahun lagi ya. Berapa saya? Berapa tahun lagi? Nah itu masih bisa sebenarnya, tidak ada waktu yang berat. Nanti saya kasih gambaran bagaimana orang yang 80 tahun jadi pergawan. 80 tahun jadi peragawan, 70 tahun dia nggak tahu apa ya, 70 tahun dia baru nge-gym. Bukan kekayaan atau aset yang kita cari, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat dengan sesama atau orang lain ya. Itu yang perlu kita tanyakan. Yang namanya power syndrome, katanya kita nggak boleh setelah pensiun nanti kita drop ya, bahwa kita harus punya keyakinan bahwa kita pensiun itu hanya berhenti untuk bekerja kepada perusahaan atau orang lain, ya kan? Tetapi ada aktivitas lain. Kira-kira sampai sekarang itu ada teman saya yang kemarin sebelum meninggal itu almarhum Pak. Kita sangat harus bersyukur, harus bahagia karena di negara kita masih bisa aman, bisa melakukan kegiatan dengan aman. Terus bahagia itu adalah pada saat kita bisa mengajak anak-anak kita jalan-jalan gitu ya, represi kan gitu ya. Jadi tidak selamanya kita harus bekerja. Penikmatinya siapa? Pembantunya, iya kan? Coba mobil juga kita bisa beli Ferrari. Apa bisa kita pakai, supirnya yang bisa pakai kan gitu. Kemudian kita bisa beli rumah, tetapi bukan tentu tempat tinggal, karena begitu kita beli rumah, di dalam rumah itu kita berantem terus sama istri. Belum bahagia ya. Nah ini makanan, obat, ini banyak ya. Nah kayak tempat tidur katanya, kita bisa beli tempat tidur tapi itu ya. Jadi ternyata uang itu bukan segala-galanya lah ya. Nah, katanya kalau ingin bahagia itu tanya ke kus-kus, Pak. Kemudian dapat keamanan segala macam, ya. Dari 10 inilah kita bisa merefleksikan sampai sejauh mana kita bahagia. Alah, jauh lah sama manusia. Ya. Nah, ini tahu nggak ini hedonic treatment kira-kira apa? Jadi kalau kita pasti bahagia gitu ya, cuman berapa lama bahagianya? Sebentar kan? Karena besoknya mama pengen bersatu kan gitu. Ya sama dengan kita, ingin bahagia. Ya. Yang pertama tertawa katanya Pak. Ya boleh tertawa tapi jangan. Coba itu menentukan pos-posnya. Pos-posnya ya yang tadi kan. Jadi kami ajukan keuangan yang telah sebelumnya. Jadi teman-teman semuanya, makanya dari sekarang saya dari dulu semenjak di Mitratel, dulu di Mitratel saya terus terang aja ya, gajinya itu gaji dolar. Nah ini literasi keuangan tadi apa yang namanya pengetahuan keuangan itu kita ya, yang pertama mungkin waktu kita masih kecil ini masih tanggung jawab orang tua ya, di mana penghasilan kita dulu hidupnya memang pas-pasan gitu ya. Begitu dia punya anak, dia tuh pakai mobil tahun 72 kalau nggak salah. Pada saat masih bekerja kita masih bisa golong sampai 30 tahun. Sementara si Mr. Y itu 10 tahun sampai 30 tahun ya, semua itu jadi lebih pasti. Kenapa? Kita kan kalau udah hidupnya gaya gitu ya, dengan segalanya bermerek itu rasanya susah sekali untuk menurunkan. Itu udah pasti. Jarang kayak temannya Bapak tadi yang sudah gaji band 1 tapi ke istrinya band 3 itu susah, yang seperti itu susah. Ya artinya gini, memang untuk museum kita harus hitung juga ya, menerapkan pilihan hidup konsumtif, tidak selektif dalam membelanjakan uang untuk keluarga. Yang kelima, mungkin dulu gitu ya, mungkin yang dulu bapak-bapak yang dulu gitu ya. Sekarang itu pendapatan dikurangi tabungan keluarga.
orang lain ya. Nah ini ada kata-kata bijak katanya, manusia umumnya gemar menumpuk harta kekayaan, namun mungkin tak pernah disadari bahwa harta mereka yang hakiki adalah. Nah, setelah pensiun itu ada beberapa pilihan hidup Pak ya. Jadi mungkin pilihan ada yang sama, kalau dia mau kerja ngaudi, dia dapat duit, kalau enggak ya dapat duit. Atau mau jadi investor. Seperti saya, udahlah saya punya sama. Dilihat di tongkrongan aja kelihatan yang ininya bagus dulu, gitu ya. Jadi saya percaya aja, saya kontrol hanya lewat IndiHome aja. Ada IndiHome kan, CCTV ya. Jadi bapak harusnya sekarang punya bisnis owner. Kita punya bisnis sendiri. Katanya dulu KTP-nya mana, surat kawinnya mana, kita ya. Terus sebenarnya dengan RT/RW. Karena saya juga takut karena yang risiko yang terjadi di kos-kosan sama di kontrakan apabila teroris masyarakat kenal ownernya yang kena, bukan yang pengurusnya. Misalnya kita ya paling kita dibentang, paling kita katanya. Yang ketiga, investasi dan berisiko. Kira-kira investasi apa yang aman dengan risiko yang rendah tadi, atau investasi yang tidak ada risikonya apa sih? Ya. Pak, nanti kita nanti investasi. Jadi investasi itu ada 6 jenis investasi yang kita sampaikan. Bapak udah tahu nih siapa? Perusahaan ini layak nggak kita masukkan investasi? Minimal ada laporan RC dari bank lah. Laporan keuangan, laporan rekening koran bisa. Tapi kan jelas, kalau jelas pingin kayak Cipaganti kan laporan keuangannya ada Pak. Politik dan ekonomi yang sering kali kan berubah di kita ya. Itu mempengaruhi Pak. Mempengaruhi dari masa kita ya. Apalagi kurs ya Pak ya. Nah itu banyak risikonya ya, rusak likuiditas misalnya, risiko juga itu. Ternyata begitu kita investasi 5 tahun kemudian perusahaan itu tidak liquid. Pasar uang, pasar modal. Jadi kalau pasar uang itu untuk investasi yang masa pakai tadi untuk deposito, tabungan sama obligasi. Kalau pasar modal biasanya antara saham atau reksadana. Itu sudah mulai ke agresif. Nah, agenda kedua, mengapa harus investasi dan bagaimana? Nah, mengapa harus investasi tadi ya? Tadi kalau bicara di perencanaan keuangan kita harus irit, kita harus segera diusap katanya. Itu tahapan itu yang kedua namanya disebut dengan bisnis manager ya. Jadi bisnis dikasih manager, tapi kita masih coba kita patenkan, kita buat sistem, kita patenkan resep itu, kita kasihkan ke orang lain dalam bentuk franchise ya. Kita tidak perlu terjun, kita tinggal yang namanya mie ini adalah milik saya kan gitu. Setiap franchise pasti ngirim duit ke saya. Itu yang namanya entrepreneur yang paling tinggi, tingkatan paling tinggi. Namanya business owner Pak ya. Itu cerita jadi entrepreneur. Nah ini ada kata-kata bijak bahwa apabila uang ada di tempat ya, orang-orang yang benar ya, yang soleh, tidak mungkin mereka berbisnis di tempat-tempat maksiat ya, 98 dulu ya, yang namanya UMKM. Kira-kira apa? Usaha mikro, kecil, menengah. Hidup katanya. Padahal yang laku itu cuma berapa? Yang udah langganan itu cuma berapa? Itu tetap hidup. Tahu bulat itu di mana-mana. Ya, tahu bulat sekarang udah mulai franchise kan. Kebanyakan usaha mikro 63,64 juta ini orang ya. Jadi hampir 89,3% tenaga kerja bekerja di usaha mikro kecil menengah ini. Tahu bulat, tahu banyak ya Pak, kita bisa